Stres gue siaran, gue tinggalin nama gue. Nggak fokus. Acak-acakan siaran gue, aku tumben apa akun gue banned kata gue. Bro Rambo Banten. Halo. Apa kabar nih? Baik. Wih, kayaknya makin cerah nih ya. Abang sehat juga ya, Bang ya? Wih, badan begini mah sehat dong. Nggak sehat kalau guanya pakai sarung nanti gitu. Sama, kita sama-sama subur. Yoan. Nah, gue malam ini pengen ngomongin seorang Novianus Selva. Bukan siapa itu Novianus Selva? Siapa sih Novianus Selva? Jadi bukan ngomongin Rambo Banten lu biasanya gitu. Boleh cerita nggak sih masa kecil seorang Novianus Selva? Nanti dulu, berarti nama Novi dulu apa Rambo dulu? Novi berarti ya? Oh, dari Novianus Selva. Novianus Karena Selva, kita ya? malam ini nggak berbicara soal Rambo Banten, tapi Novianus Selvanya. Namanya yang lu tahu alamatnya di mana kira-kira nama Novianus Selva? Bule, Belanda. So tahu lu, masa iya? Belanda segini kelingnya gua. Novianus Selva itu bukan nama Indonesia. Ya, Novianus Selva itu nama dari yang pasti dari orang tua yang memang dititipkan oleh Tuhan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah gua di dunia. Kebetulan orang tua gua ngasih nama tersebut mungkin karena cocokan. Sebenarnya itu nama singkatan sih. Nama singkatan Novi itu November. Novi. Ya, gua lahir di bulan November. Novianus, Yanus itu mungkin ke Nabi Yunus, kata ibu sih ke Nabi Yunus. Biar ganteng. Selva ada Selasa Kliwon kan, nah gue itu Selasa Fahingnya. Kan ada Fahing, Kliwon apa itu kan. Oh iya, pohon dan singkatan Jawa, ya. Ya kalau itu singkatan sih dari almarhum bapak yang pasti gitu. Oke. Gitu. Jadi Novianus Selva. Selva itu adalah Novianus Selva itu. Lu nanyain masa kecil gua. Emang sekarang udah gede gitu gue nya. Masih kecil, Bang. Masa kecil ya. Iya, seorang Novianus Selva itu gue sekolah TK dan SD itu sebenarnya TK di Jakarta. Di Jakarta. Gue lahir di Jakarta. Oh, berarti lu bukan orang Banten ya? Banten. Oh, Banten. Nanti. Di ibunya. Oke. Ini cerita gue lahir. Ibu gue tuh asli orang dari Kaujon, Kota Serang. Kota Serangnya Serang. Jadi kota paling tua di Kota Serang itu Kaujon. Di sejarah itu karena ada Masjid Kuno di situ kan. Di tahun 2000 milenium gua ke Serang. Setelah beles SD kelas 6 pindah ke Serang itu 2000 milenium kelas 1 SMP. Nah, kelas 1 SMP gua masuk di SMP PGRI 2 di situ di Cijawa, Ciceri ya. Gua itu di sekolahan ya begitu ya, nama aneh sendiri kan, di sini Muhammad Gufron, tuh Bagus ini, Ratu ini, Mas ini gitu kan. Ya ternyata pas Novianus Selva katanya, ya ada bu, kata saya Pak, Novianus Selva kok namanya kayak bukan orang Serang ya katanya. Betul bu, kata saya. Bapaknya masih emang ibu nggak baca di rapot apa gimana gitu kan, udah nggak ada bapak saya, mang, kata saya tuh. Oh iya. Tapi memang ada darah blasterannya nggak sih bokap lo? Bapak itu sebenarnya bapaknya bapak, kakeknya itu kan Belanda. Bener ya? Ya. Ibunya bapak itu Cina dari Surabaya. Oh, Cina Surabaya. Bapak itu Cina. Pantes lo bule banget sih, Bang. Wah, gua paling begini. Mungkin adik gua rada putih dikit ya. Agak putih badannya, beda sih sama gua. Kulitnya juga enggak sekeling gua sih gini nih. Oke. Itu bapak, kalau ibu asli ya dari Serang, Banten, dari Kaujon, dari situ. Oke, kemudian masa kecil pindah ke Banten. Apa yang lo lakukan di Banten? Di Banten kelas 1 sekolah seperti biasa layaknya anak-anak sekolah gitu kan. Ya belajar ke sekolah, pulang lagi, belajar ngaji atau apa gitu kan. Kegiatan-kegiatan gua aja selama ini. Nah, di kelas 2 SMP nih, di tahun 2001 kelas 2 itu gue udah mulai ngebantuin orang tua. Oke. Ngebantuin orang tua, ibu gue itu mulai ngurusin anak orang. Jadi anak orang yang memang bapak ibunya sibuk bekerja dan kebetulan tetangga orang kaya lah gitu ya. Kebetulan anaknya karena nggak bisa diurus mau nyewa pembantu orang luar, takut kali ya kan. Gua
ngelihatnya sih ibu, jadi ibu tuh dipercaya karena ibu kan aktif di pengajian di Kaujun itu aktif beliau itu. Dan jadi babysitter. Dipercaya. Nah itu awalnya sih cuma ngurus-ngurus anak, itu. Nah lama-lama kemasak, nyuci kok semua akhirnya. Itu dari kecil, dari bayi anak itu ya diurus sampai seumuran gua itu yang sebenarnya ada yang udah gede satu kakaknya. Nah itu agak seumuran, cuman kan yang babysitter yang dua ini kan diurusin sama ibu kayak gitu. Mungkin sampai ngurusin anaknya juga mungkin. Sampai nikah, sampai sekarang udah pada punya anak beliau itu. Nah itu gue udah mulai ngebantuin ibu ngangkatin baju, ngejemurin, meres gitu kan, nyuci, disuruh beli apa-apa gitu, naik sepeda gue itu. Ya itu dari kelas 2 gue udah ngebantuin orang tua. Di kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP gue mulai pergaulan ya. Kelas 3 SMP itu udah mulai gabung-gabung sama anak-anak gaul kayak gitu. Kelas 3 SMP. Udah mulai ngeliat cewek cantik nih gitu. Ini nih udah mulai pergaulan lah gitu. Kelas 3 SMP itu. Nah, kelas 3 SMP itu gua ya udah mulai apa sih, lelaki mah beger ya, beger gitu kan. Nah, pas ketika mau lulus, gua kepikiran, emak sempet nanya, Nong itu mungkin lebih ke sayang ya, sebenarnya kan ke cewek, Nong itu cewek, Kang itu ke cowok gitu kan, cuma karena yang disayang anak gitu kan, jadi manggilnya Nong. Kalau SMA mau di mana? Gue belum jawab. Gue itu suka sih sebenarnya di STM negeri dulu tuh. STM negeri suka. Bisa emang gue kebetulan agak gede juga. Pengen tawuran. Gue pengen bisa ngebantuin di rumah biar benerin listrik, mesin atau apapun gitu. Cita-cita sih ke situ. Cuma karena posisi ngelihat ya ibu mungkin nggak jujur ya, punya uang enggaknya kan. STM negeri mak pengennya mah, cuma ya gimana nanti lah kata gue. Nah setelah lulus, mak pengen sekolah di mana? Mak, sekolahnya mahal kata gue kan. Emaknya punya uang, teman. Punya mama. Lu bayangin aja sih, posisi orang tua gue nyuci baju, ngurusin anak orang. Duitnya itu buat ngebiayain gue dan adik gue sekolah. Adik gue tuh beda setahun sama gue. Gue mau masuk SMA, dia kelas 3 SMP. Kata gue, mak, gini aja mak. Opi ngebantuin mak aja dulu lah. Ngebantuin apa? Ya nyari uang lah, gampang, sekolah makan setahun lagi bisa kan? Ya bisa sih. Mau ngapain emang? Mak, Opi punya ide. Gua ngeliat di rumah sakit tuh ada orang pasien kalau ngambil air panas tuh nyebrangnya jauh. Berapa kilo kira-kira? Dari Kaujun nyebrang Benggala aja tuh, sekilo kali ada ya, sekiloan kurang lah. Itu jalan, jadi kan Kaujun di Benggala nyebrang kali kan gitu jembatan tuh. Emang masih rumah sakit. Gue punya ide kayaknya kalau jualan air panas nih lumayan nih kata gue ya. Akhirnya mak, Opi mau jualan air panas sih mak kan suka bangun subuh kata gue. Bangunin Opi sih, tapi ada termos nggak? Ada termos 2. Mak ngegodok, maksudnya iya ngegodok air itu kan, masak air itu ya. Masak air, gue masukin ke termos, gue mulai dagang di rumah sakit tuh. Air panas. Itu ada yang manggil nggak lama, Dek. Ini air panas maksudnya apa? Katanya jualan. Nggak ada kopinya kah? Iya jualan kopi air panas. Enggak, saya jualan air panas doang. Maksudnya ya takut, saya biasa ngeliat itu bu, biasa ngambil air jauh kan. Waktu ibu mau mandiin pasien, bayi atau siapapun gitu tuh buat ngelap-ngelap. Oh yaudah saya boleh 2 tuh katanya. Nggak lama di sebelahnya pada ikut-ikutan kan, pasien mah ngederet gitu tuh kan, yang di luar yang jaga-jaganya. Pada ikutan itu gua nenteng 10 gitu, 55. Termos, ya gua bawa laku alhamdulillah tuh. Satu termos harganya 1.500 rupiah. Iya. Satu termos. Di 2003 di 2003 itu. Cukup itu uangnya itu dari jualan? Itu ya banyak akhirnya kan. Wah kata gua dapat penghasilan mak gua bisa ngasih emak gitu kan. Nah di 2003 itu gua udah nggak minta duit sama orang tua. Di kelas 3 SMP baru lulus gua nggak pernah minta uang sampai saat ini gitu. Struggle dan mandiri. Iya. Nah itu setelah itu gue ngerasa punya duit, gue main keluar. Jadi air panas Jojong gitu kan, nah gue main keluar. Gue ngeliat salah satu komunitas, yaitu komunitas hip hop, breakdance ya, dance, graffiti kayak gitu, beatbox. Di salah satu tempat. Anak gaul sekarang ya. Menurut gue di tahun 2004 itu anak-anak gaulnya emang orang-orang kaya beneran. Jadi mereka emang kesel kali di rumah ya, orang kaya kesel di rumah ngapain nggak gaul, akhirnya buka komunitas breakdance. Nah, gue melipir masuk ke komunitas itu. Setelah masuk komunitas itu ada salah satu senior yang buat lagi katanya. Nah gue buat di lingkungan Kaujun Al Azhar.
Di Al Azhar itu gua latihan breakdance. Oke. Ya, itu latihan breakdance, gua main, ya akhirnya ada perlombaan tiba-tiba. Gua latihan sampai bisa gitu kan. Tapi waktu breakdance lu belum segede gini atau dari kecil? Kecil? Badan gua manis. Badan gua yang pasti udah banyak cewek yang lirik. Ya, dari kecil emang badannya gini atau enggak? Ada selingan-selingan. Jadi lama selingan-selingan tuh masih gini, gemuk, kurus, gemuk, kurus, tapi gitu bisa kurus ya? Iya, ini kayaknya paling gendut ini gua. Serius, ini paling gendut. Iya, sukses sudah sukses. Enggak juga, nanti dulu belum beres ini. Terus lo bersih-bersih musola kan, dapat kerjaan apa gimana? Nanti posisi gua masih nyabutin rumput dan ada salah satu sepuh ya, menurut gua beliau itu guru ngaji, orang situ. Ya ustadz juga beliau itu, haji juga, ya beliau Noel lah. Belum nanya nama, sorry. Lagi apa neng kono kon? Kedelangnya lagi apa Mah Haji? Lagi bebersih, iya lagi bebersih. Maksudnya siapa sih ngekon je katanya? Siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh, Pak Haji. Iya posisi musola lo, tempat ibadah gitu kan, ngelihat kacanya. Ada sih yang bersih, cuman udah senior, udah 70 ke atas umurnya. Yang mudanya kan harus yang muda, yang kelihatan gitu kan. Akhirnya gue punya inisiatif nyabutin aja, nggak ada yang nyuruh. Ngelap-ngelapin kaca, ngelap-ngelapin nyikat-nyikatin kamar mandi bekas kencing orang kayak gitu kan. Akhirnya gue juga di situ belajar adan kayak gitu, sampai salah gue adan itu yang harusnya habis asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu langsung hayal sholat, gua hayal al-falah coba lo. Bisa. Iya, ya salah namanya kan, gua kan baru aktif gitu kan, maksudnya udah lama dari kecil ya, main gaul lagi, agak hilang lagi gitu kan. Sampai digebuk gitu, salah sih lo digebuk. Apa itu? Bukan, ada kiai ngegebuk, salah sih lo, ada aneh aja. Salah, wah Pak Haji, aktif nih kayak aja marah-marah gitu kata gue kan. Kedengeran orang sekampung. Iya, kedengeran orang sekampung kata gue kan. Oh iya, ulangi. Tapi ngomong hampura lur kata gue. Ada lagi ya, walaupun belum ada lagu sampai gue apal-apalin, akhirnya gue punya lagu sendiri gitu kan, ada. Nggak lama kemudian Pak Haji itu sering ngeliat gue beberapa hari kok. Beneran nih anak gitu kan, nggak ada yang nyuruh. Akhirnya ngasih kerja. Ini belum. Nanya lagi dia, ini beneran gak ada yang nyuruh? Berarti gak ada yang ngasih duit dong katanya. Wah duit mah target datang sendiri, Pak Haji, mengaji jadi gitu kok. Yang penting mah Allahnya ngasih sehat ya. Wih mantep rekonan mah aja. Tapi anu sing nawari gawe gelem. Atau belum Pak, ya mun sekiranya uangnya percayain kita mah percaya ke saya kayak gitu kan. Ya akhirnya nggak lama kemudian ya beberapa hari tetap aktif di itu kan. Tiba-tiba kayaknya yang gue rasa sih kayaknya Pak Haji itu ngirim orang gitu kan. Ngirim orang, orang yang kenal sama gue, namanya Om Dani ya. Om Dani itu supir yang jemput anak murid Al Azhar, dia ketuanya gitu kan. Akhirnya orang Kojen juga ngelpi, us begawe dorong katanya, udah kerja belum katanya. Udah, apa di sini katanya nyabutin rumput. Ada yang ngegaji dah katanya. Nggak ada sih, Allah yang ngegaji. Weh, itu beda lagi itu mah katanya. Terus lo disuruh Opi kerja? tetap begini, nggak apa-apa. Tapi kalau luang, nah sekarang kalau Opi kerja mau nggak? Wih kerja di mana Om kata gue kan? Kerja dia ngajar katanya. Jadi apa? Enggak, cuma ngeliatin buku ya. Kalau misalkan ruangan bos kotor disapu, dipelin, siapin minum kayak gitu. SD Al Azhar Serang ya? Di SD. Gua masuk, oke, besok gimana dong katanya. Udah pakai baju kemeja lah katanya kan. Celana, sepatu lah biasa aja katanya, nggak harus rapi-rapi, bukan pejabat ini. Oh ya udah, akhirnya kesana bawa lamaran aja biasa. Lamarannya gimana? Udah bikin ya, nanya aja ke siapa, bikin lamaran kayak nggak jelas, bikin lamarannya. Akhirnya sampai situ nanya, orang kenal lagi. Weh, bikin lu kau John, ini Pak Haji salaman, mau apa kesini katanya? Ya disuruh kesini katanya ngelamar. Oh bisa kerja katanya. Ya kalau Bapak Hajinya percaya mah kerja, siapa disuruh apa gitu. Bisa tuh, bismillah jadi gitu kan. Ya akhirnya jadi office boy. Iya, tapi gajinya tangannya begini ke mukanya. 400.000. 400 kok namun sih ngekon 300 paling begini ngurangin 1. Wih kata gue, maksudnya apa nih Pak Haji? Iya, bisa 400 tapi aslinya 300 400 kalau ada upah katanya.
Wani kata gue kan awalnya. Ya udah. Jadi gaji pertama lo kerja itu dapat 400-an, 300-400-an dapat. Ya akhirnya ya udah kerja. Wih Pak, masa langsung kerja? Wih ya tuh udah tinggal bantu-bantuin aja. Bukan pejabat ini kan, bukan guru katanya. Langsung ngebantu nggak ngatain buku ke kelas-kelas, kelas 1 sampai kelas 6 gitu tuh. Di suatu saat Pak Haji itu balik lagi. Pak Haji yang nawarin lo kerjaan waktu di musola? Iya. Balik lagi, beliau ngomong, Pi, premen, enak megawe nih, Pi, gimana, enak kerjanya? Oh nikmat banget Pak Haji katanya. Kok bisa nikmat sih katanya? Kan bebersih, pegel, capek katanya. Beh, kerja itu nggak ada yang enak Pak Haji katanya. Punya penghasilan. Pak Haji gembok, pegel kayaknya kan jadi bos. Rukan baik sih, tahuan aja lu katanya kayak gitu tuh. Gaji pire sekian? Gue tengek dong jawabnya. Waktu itu mulai kerja 300-400. Gue jawab 800 hampir 900 Pak Haji. Cilik gak? Enak ngomong cilik, gede semuanya Pak Haji, gede kata gue kan. Udah bisa bayarin pacar. Udah bisa, ini udah punya apa sekarang katanya? Weh, udah punya motor, ngeredit, wih hebat. Bentar lagi lunas Pak Haji, wih udah lama gak ketemu mau lunas motornya. Wadon, wih itu kan jadian Pak Haji, punten kata gua ya. Di 2011 itu. Di 2011. Wih, wadon juga kenal apa nih Pak Haji nanti katanya. Nah, 2010. Kerja. Lo cerita gini tuh seret nggak sih Bang? Hah? Seret nggak sih? Seret. Lu nya aja nggak paham sama gua. Harusnya kan lo ini sih. Minum. Wih. Minum. Ini minuman kayaknya air dari doa-doa itu bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Lu doain gua lo. Enggak. Wih, jangan. Ini berarti ini buat minum nih. Minum. Oke, buat minum ya. Ini masih keras. Bismillah dulu, Bang. Ini mereknya apa? Merek pack ini ya. No merek. Ianya emang lu jahat sih. Orang suruh ngobrol minum enggak, aneh gua makan. Nah itu. Tadi gua ngomongin pacar kok udah jadian ya? Udah. Enggak, gua ngingetin lu mudah-mudahan lu cepet jadian juga kayak gitu tuh. Doain aja. Nah itu di suatu ketika setelah Pak Haji nanya-nanya begitu, gaji 900 katanya. Nawarin kerjaan di tempat lain? Iya, gaji 900 Pi. Iya. Kira-kira kata Pak Haji. Kalau ada yang nawarin kerja dengan gaji 1,5 kata Pak Haji. Kerja apa Pak Haji 1,5? Opi mah ijazahnya cuma SMP kata Opi. Bukan masalah itu, soalnya Opi dari musola rajin katanya kan. Masuk ke ajar nggak denger rajin lagi. Pak Haji mah demen sama orang rajin. Gimana kalau kerjanya nanti di kesehatan klinik katanya? Klinik mah S1 Pak Haji. Emang S1? Kalau kliniknya punya Pak Haji gimana katanya? Bagian apa di klinik? Kata gua jawabnya, emang bagian apa Pak Haji? Ya bantu-bantu aja sama aja. Sepakat kalau bantu-bantu, tapi bantu-bantu terkait obat katanya. Nggak bisa Pak Haji lah. Udahlah kerja di sini aja. Karena gaji udah cukup lah kata gua kan ya. Hah? Ijazah sangat penting untuk mertua dan pekerjaan. Nah, tapi tidak penting untuk pengusaha. Hebat lo, nyindir dari sini nih gua baru lihat nih. Bocah gua selfie dulu nih bentar nih. Gimana sih lo? Harus selfie kayak begini nih. Kayak gitu tuh. Berarti abang main pengusaha gak butuh ijazah? Ya, walau alam sih. Yang pasti nih tulisan nyambung ke karakter gua juga. Apalagi yang nulisnya almarhum Bob Sadino ya, nyambung. Oke, nah posisi itu gue masih bingung karena posisi gue udah nyaman, banyak yang kenal sama gue, dan gue juga kadang ada yang nyayangin dan mencintai gue lah di situ ya, termasuk banyak orang tua yang memang ngerawat gue lah di situ kan. Akhirnya Pak Haji ngomong, ya udah nggak apa-apa terserah Ovi, yang pasti pikirin mau maju atau mau tetap di sini gitu kan. Akhirnya gue pusing, ya udah Pak Haji mau sholat Jumat dulu, posisi hari Jumat. Kalau mau ngobrol lagi nanti ketemu Pak Haji lagi katanya. Karena itu jenjang karir sebenarnya kan. Jenjang karir. Nah akhirnya gue penasaran, gue kebetulan dekat sama adiknya Pak Haji itu. Pak Haji yang namanya Pak Makmun Hudori, mungkin sekarang dia ada di Sekwan, Sekretaris Dewan Kota Serang. Nah itu dulu beliau itu jadi RW di kampung gua gitu, Pak Makmun Hudori. Konsultasi lah gue nyari solusi ke beberapa karakter, tapi kayaknya Pak Makmun deh, karena beliau kan tahu sama Pak Haji itu, karena kakaknya kan. Iya. Akhirnya gua nanya, Assalamualaikum
Waalaikumsalam, weh PJ katanya. Ya posisi gue kan aktif di himpunan Taruna juga. Nah posisi itu gue udah kerja juga kan ya. Akhirnya gue ngobrol sama Pak, kata kenapa? Wih sekarang kerja di Al-Azhar ya? Udah tahu Pak. Oh, iya tahu Pak. Oh iya ada kabar dong. Pak ini bingung nih Opi Pak. Wih bingung kenapa nong katanya. Posisi kan Pak Haji kan sering nanya dari musola, Opi kerja di Al-Azhar, nah sekarang dari Al-Azhar Opi suruh pindah lagi tiba-tiba Pak. Maksudnya gimana sih? Jadi di Al-Azhar nanyain gaji, sekarang gaji berapa Pi? 900.000. Kenapa Haji tiba-tiba kalau misalkan lu kerja pindah di gaji 1,5 mau enggak katanya. Kerja di mana Pak Haji? Di klinik. Wih ya tuh klinik mau punya keluarga saya Pi, kata Pak Makmun tuh. Punya kakak katanya. Ya kan tapi kan ijazahnya jangan mikirin ijazah Pi. Kerja jujur itu yang dicari. Mau kerja jujur udah itu aja. Yang rajin ibadah tambahin. Terus waktu itu lu udah kepikiran untuk main-main di sosmed belum sih? Gue sosmed hanya prankster aja biasa, Facebook kayak begitu-begitu doang. Belum terlalu ngedalamin juga, hanya komen-komenan, hanya untuk ngapor. Dubbing dan Rambo belum kepikiran? Belum. Itu masih di 2011-2012. Kepikiran untuk bikin Rambo Banten dan main Instagram? Belum, itu masih durasi beberapa. Nah akhirnya gua niatin buat gua kerja. Nah akhirnya nggak lama kemudian gua kerja. Pindah, kata Pak Haji, udah kalau mau kerja Opi bikin lamaran katanya. Kan gua ketemu lagi sama Pak Haji. Ya udah, Opi kalau niat bikin lamaran, biasa aja lamarannya, tapi ini mah agak detail aja soalnya kan primi. Oke. Tapi Opi harus izin juga buat surat pengunduran diri di Al-Azhar tersebut. Nah akhirnya gue bikin surat pengunduran diri. Pekerjaan lo di klinik? Iya, amanat Pak Makmun juga. Kalau Opi berani maju, samperin. Pindah. Bapak jamin Opi maju katanya. Bapak sampai ngomong gitu Pak Makmun. Akhirnya gue maju. Gue ngajuin, gue ngitung-ngitungnya kok kayak orang janjian ya. Ini janjian gitu kan. Akhirnya gue ngobrol, Pak Haji, tapi mau kemana? Pak izin Pak mau ke yayasan gitu. Ketemulah salah satu Pak Haji Mahfud namanya. Nah, dia itu bagian karyawan yang ngurusin dia semua gitu. Nah gue nyamperin ke Pak Haji itu. Pak Haji, aduh nggak enak nih ngomong baik patuh aja katanya. Itu di luar lingkungan gue tuh udah ngomong Jawa semua sebenarnya. Ya akhirnya Lemen P kenapa? Katanya Pak, kayaknya gue nggak bisa ngambil kerja di Al-Azhar nih Pak. Weh suruh Haji, Lemen kenapa? Kata Pak Haji ini nawarin kopi, nawarin apa kerja di klinik? Wih aku hebat jadi klinik mah katanya. Iya hebat nggak enak di sini udah gede, gajinya berapa? 1,5 atau kalah di sini 900.000, bedanya 600 Pi katanya. Atau pindah nggak apa-apa. Ih Pak Haji nggak enak kopi. Jangan dipikirin, mikir-mikir nggak enak nggak bakal sukses maju katanya. Nah setelah itu gue mulai lihat-lihat sosial media udah rame. Gue kan Twitter buka. Bikin Twitter, bikin Instagram, bikin Facebook, pet ada, bikin pet, YouTube juga udah gue buat itu posisinya. Lo pengen menaikkan derajat bahasa Banten di kalangan muda? Belum. Nah ketika anak gue lahir, si Aisyah ini anak gue lahir yang pertama. Nah tiba-tiba gue ngeliat-liat YouTube ya di tahun 2017 awal. Anak gue udah lahir di 2016 tuh ya. 2015 mau 2016 tuh ya. Nah di 2017 gue udah nonton YouTube orang tiba-tiba keklik. Ya gue nontonin Warkop gitu kan. Tapi gue di Warkop lebih suka ke Kasino Madononya ya. Cuman kalau Indo kan serius, karakter masing-masing. Tapi gue suka Kasino tuh celetuk kalau ngomong. Komedian. Gue nonton Charlie Chaplin juga, terus ada beberapa komedian dan tiba-tiba gue ngelihat salah satu komedian spontan. Lu mungkin pernah nonton Spontan Uhuy? Komeng. Ya. Nah itu gila itu menurut gue kok bisa ya? Dia mendubbing video kayak binatang-binatang, orang ketakutan, gimana lu? Kayak gitu tuh. Itu dia dubbing binatang, manusia yang ketakutan tapi mulut sebenarnya nggak ngomong, diem tapi didubbing diisi suara. Gue ketemu, gue lihat-lihat aja Instagram, lihat-lihat, tiba-tiba gue nemu video kakek-kakek meninggal hidup lagi itu tuh. Video komedi. Gue ketawa aja ngeliat video itu, gue sendiri aja lagi ngehibur sendiri gitu.
Gue download lah video itu, durasi 51 detik. Gue ambil video itu, gue kecilin volumenya. Gue kan nggak ngerti bahasanya, bahasa kayak Afrika gitu ya. Oh, bukan bahasa orang-orang Indonesia. negro ya, orang negro. Gue kecilin, gue isi suara aja. Ngebayangin gak lu, kakek-kakek udah dibawa ke kuburan, terus hidup lagi. Udah siap jugangnya, ini kuburannya. Pas mau dikubur siap-siap, tiba-tiba bangun, plak, orang udah rame. Nah, gue dubbing di situ, boy, yakin lagi aku rame-rame. Oh, pakai gitu bahasa tuh. Jawa Serang. Pakai bahasa Jawa Serang, karena gue emang suka bercandanya pakai bahasa Jawa gitu. Ini menarik nih, karena gini, kalau pengalaman gue ya, memang anak-anak Serang, anak Cilegon itu kan kadang-kadang suka malu ya pakai bahasa daerah. Gitu. Ya, gue nyoba. Dan video itu ketika gue beresin selesai, gue ngedubbing itu di rumah Kaujon. Rumah Kaujon, dan hanya di kamar, pinjam kamar kata gue. Adik gue, apa sih lu nih, katanya, udah bentar doang mau isi suara doang, kata gue. Sama adik gue ribut. Cuma minjem kan sampai ribut itu lo mau bikin sama adik gua. Adik gua, ya udah lu, dia kan adik gua nggak tahu mau rekam apa, nggak tahu. Gua tutup, kebantal-bantal gitu kan, nggak kedenger tuh ya. Udah beres, nggak tahu lucu atau enggak, gua rasanya lucu gitu kan, karakter ceritanya lucu, videonya pun lucu. Gua upload Instagram, Facebook, nyambung kan, Instagram gua sama Facebook nyambung tuh langsung. Ketika gua ngupload, itu teman-teman gue ketawa semua. Banyak kan ngomennya, nggak biasanya ngomen cuma nge-like, yang nggak nge-like itu ngomen tiba-tiba menge-like. Kata gue nih hanya sekitar teman dan orang-orang kenal doang. Viral waktu itu. Biasa aja menurut gue video tersebut. Nah, video kedua masuk, gue gatal lagi nih, pengen lagi. Rame kata gue ya. Bikin lagi satu lagi, orang lagi pup ya. Di BAB di kamar mandi kayak buang air besar. Di apa namanya, kayak di mall-mall tuh kamar mandinya tuh. Nah, di situ orang lagi pup, itu tiba-tiba lu bayangin lagi pup duduk di atas dicat, pas kepala lu. Dicat kan jatuh-jatuhan lah otomatis ke sini. Ngamuk si orang, gua dubbing lagi, gua ambil lagi videonya. Pakai bahasa Jawa Serang. Pakai bahasa Jawa tetap. Gua upload sama ramai juga, tapi di sekitaran teman dan keluarga saja kayak gitu, yang kenal-kenal doang. Waduh, kata gua. Besoknya 3 hari kemudian lah gue kerja lagi seperti biasa. 3 hari 4 hari kemudian gue nemu video film. Lucu juga nih film, gue ngeliat film Rambo kan lo tau gak First Blood kalau nggak salah judulnya. First Blood ya. Itu si Rambo kan, beligiran, lo tau beligiran? Enggak. Nggak pakai baju, cuma pakai celana tapi buat tembakan dia. Arnold Schwarzenegger ya? Bukan. Rambo Arnold. Rambo beda. Oh, beda. Rambo tuh bukan Arnold, beda loh Rambo sama Arnold. Oh iya si ini. Siapa? Ya, itu ya. Iya, lu ketik Google lah. Pokoknya siapa aja ketik Google Rambo itu nama aslinya siapa. Gue juga lupa soalnya. Ya, yang pasti itu Sylvester Stallone. Itu namanya. Nah, itu gua ambil videonya itu pas durasinya 1 menit itu. Kan ada atasannya si Rambo tuh, tahu yang tentara itu kan? Jenderalnya itu. Jadi dia udah dikepung si Rambo tuh, polisi-polisi, udah nyerahin diri. Nah, kata bosnya, udah biar saya aja. Ya kan bahasanya, lu udah nyerahin diri aja, ada gua gitu. Nah, gua ganti suaranya ke bahasa Jawa semua. Berarti suara lu 2. Ceritanya gua ganti itu karakternya. Suaranya 2 udah mulai itu gua. Suaranya udah 2 sebenarnya, dubbing juga. Gua bikin karakternya apa? Oh iya, ini si Rambo seakan-akan dia punya utang, makanannya diambil orang, ya kan? Nah, si bosnya cuma nanya, akhirnya beginilah gua contohin lah. Si bosnya nih, woi, kadal hijau. Nggak nyelingat tuh si Rambo tuh. Pas yang ketiga, kadal hijau. Kan jawab tuh si Rambo, menang si satpam rumah sakit tuh, satpam rumah sakit bosnya dipanggilnya tuh. Si ngecaprak udah jelas si rekunnya, weru gedang kelutuk gitu dipangan ke tetangga sebelah gitu. Ya, gua omongin lagi, si kicekin dia utang yang kok si pas setor si satpam rumah sakit ngecaprak udah jelas. Tapi kadal menang sih, tembak sekalian kan gitu. Ya kayak gitu, itu video pertama. Ya kan lu aja ketawa tuh. Gua ngedubbing itu posisi, lu pengen tahu gak gua ngedubbing di mana? Gak tahu. Gua ngedubbing itu gua ngeberaniin diri di gudang itu di lemari. Dan gak pernah dimasukin di Kaujon itu, serem.
Kobong dipanggilnya. Kobong itu dulu tempat ibadah. Rumah gue jadul kan, ada lembedang segala. Gue masuk ke lemari itu gue ngedabing itu di dalam lemari. Di dalam lemari. Sekali, 2 kali, ulangi lagi, tapi gue hafalin tuh narasinya kan. Gue hafalin sampai 3 kali. Biar nggak itu noise ya. Pas 3 kali beres tek, tiba-tiba suara beletak lemari. Kaget ibu gua. Oh, nyokap lu marah. Aduh, yang beleduk belum digebukin. Selemari. Mak we gitu mak kata. Karena itu posisinya lu udah nikah ya. Udah nikah, udah punya anak juga. Karena kalau di rumah kata gua kan mertua, bray. Iya. Kata mertua nanti nih. Ini mertua gua gila. Gua kesana sengaja. Nah ketika ngerekam, untung udah beres tapi kepencet kayak begini kan handphone nyala lagi ngedabing nih gua nih. Wah, mak, mau mati kirain gua, waduh nggak ke-save nih gitu kan. Barang gua buka, oh masih ke-save. Akhirnya gua tonton, mak, lagi apa sih? Lagi ngedaping petok? Dia katanya kan, tau, nah bahasa tau petok udah keceplosan ibu gua itu. Oh, jadi istilah petok dan rambu yang di rambu. Emang ada di bahasa Jawa itu celetukan, wadanan, tau nggak? Cengan. Kayak gitu, tau itu bahasa Indonesianya tuh bodoh. Ya, tau itu bahasa Indonesianya bodoh, bloon, tolol masuk gitu. Petoak itu orang malas kayak gitu kan. Akhirnya gua make bahasa itu lagi-lagi gua nggak nulis, kan biasanya ada video ada buatan ya, ini buatan itu, nah ya, gua nggak kosong by Ovi gitu. Gua nggak ada kosong, gua upload video tersebut. Tapi salat dulu guanya, asar posisi itu kan, gua salat beres, gua upload itu lebih rame itu daripada 2 video sebelumnya. Tapi nah temen gue saking gregetnya kali diambil video itu, diupload di Facebook. Sebenarnya gue ngambung ke Facebook, tapi video temen gue itu banyak ngebagiin. Viralnya justru karena lebih dibagikan oleh temen-temen lo. Sampai 2 jutaan lebih, hampir 3 juta itu yang ngeliat di Facebook kan dibagiin. Iya, dan itu kan di Facebook temen gue, bukan di gue yang ngeliat cuma ribuan. Dia udah dibagikan lagi. Jutaan, dia mau ratusan ribu. Wah, kata gue rame, Pi. Temen gue pada ngabarin, Pi, viral. Masa bisa? Kata gue enggak ngeviral, gue yang ngebagiin gue katanya. Ya teman-teman juga ngebagiin semua, ternyata temen gue pada ngambil video-videonya. Udah kata gue, itu viral loh. Terus akun lo tiba-tiba di-ban? Enggak, biasa aja. Belum. Iya, belum kan. Masa dari viral langsung di-ban? Enggak mungkin dong. Kan juga taunya lu viral. Iya, enggak. Ketika itu wah, viral nih kata gue. Ya banyak teman beberapa hari kemudian teman nyaranin, Pi bikin Instagram. Duh, gue Instagram forward amat kalau udah 2 ya. Akhirnya gue buat lah si Wawai si Janim, gue niatin karena viral itu tuh. Dan banyak orang yang beberapa yang ngaku gue yang buat kayak gitu. Awalnya nama Rambo itu si Instagram belum. Wawai Janim. Belum, iya Wawai Janim namanya. Awalnya. Tapi belum Rambo. Nah, Wawai Janim tuh gue namain Wawai Janim, bareng gue lihat lagi Wawai Janim ini apa. Soalnya posisi di dubbing itu takonku si Wawai si Janim, kita dua utang ning Kosipa itu ada namanya. Dan itu nama tokoh-tokoh orang-orang Serang. Oh, ada tokohnya di sana. Ada tokoh orang yang biasa ngomong Jawa bercandaan itu si Wawai sama si Janim kalau udah berdua itu. Gitu. Nah akhirnya kata gue nama si Wawai si Janim nggak keren. Nah gue ngeliat, oh iya yang viral nih film si Rambo. Gue namain aja Rambo Serang akhirnya kan. Udah dinamain lah Rambo Serang tuh dari situ. Nah tapi gue nggak mau nyebarin dulu, gue uploadin semua dulu video-video yang kemarin. Lo nyetok lah ya. Gue bikin lagi yang terbaru. Nah baru bro nih Instagram gue bagi lagi bro, yang mau download Instagram, yang mau download, yang mau ngeliat video-video yang lainnya langsung di follow katanya. Itu dibagi sama teman-teman gue nih bro, ada Instagramnya Rambo Serang, viral. Itu follower kayak beli, coba waduh kata gue ini follower itu kayak beli gimana sih? Terus bertambah. Terus kapan berubah jadi Rambo Banten? Belum dong. Nah posisi gue itu ya udah mulai banyak, beberapa itu sehari gue ngitungin itu di jangka seminggu, nah udah lewat seminggu itu nah udah 1000-an tuh. Sehari, 2 hari, 3 hari 1000, 4 hari 2000, kayak gitu tuh followernya naiknya. Akhirnya mungkin karena semakin banyak lu udah mulai dapat endorse dong ya. Nah iya, tiba-tiba ada yang, Kang, saya mau endorse dong. Gua buka aja di Google, endorse artinya apa kata dia. Gua nggak tahu gua tahu endorse tapi kan gua nggak tahu maksudnya, kan ada endorse, ada paid promote kayak gitu kan. Sistem bayarannya gimana? Nah akhirnya jawabannya, ini mah artis kata gue ya. Gua jawab aja, Bu, saya bingung Bu kata dia. Udah produknya aja saya iklanin sini ya kan, gue foto, dia foto gitu kan, gue tinggal upload kayak gitu.
Enggak Kang, diisi suara. Pengennya dubbing karena karakter kan, Iya, pakai bahasa iya, Jawa. iya. Yang menarik justru karena dubbernya Posisi orang yang iklannya orang Bandung, orang Jawa Barat gitu kan, orang Jawa, orang Medan yang iklannya. Pengennya bahasa Jawa gua aja tetap. Karena kan penokohan tersebut gitu kan. Iya. Di jam habis maghrib, gua ngupload dubbing seperti biasa lucu. Iya. Oke, bercanda tas, udah beres gua upload. Gua kan jarang mantau komen ya, udah gua ngupload mau udah buat hiburan masyarakat Banten aja, nggak pernah ngomong ke yang lain. Ke jam 2:30 gua kebangun pleng setelah tidur jam 10. Wih, jam 2:30 katanya. Minum, cuci muka, ya ngerokok ngudud dia apa gimana gitu, makan cemilan. Gua mau buka handphone. Yang gua buka pertama itu WA. Gua balas teman gua, kedua Facebook, ketiga Instagram. Gua buka Instagram itu tak, itu tiba-tiba keluar logout Instagram itu. Oh, langsung logout mental. Logout sendiri, pleng hilang. Oh keluar, gua pikirannya keluar. Sinyal Oke. mungkin ya waktu itu. Ya atau Apalah ya. keluar sendiri lagi Error. kumat atau handphonenya jelek. Gua ulangi lagi, masukin password, email, password. Gua klik nggak bisa masuk. Wah, kata gua kan, ada apa ini? Iya. Gua ganti Udah mulai handphone, gelisah itu. Gua ganti handphone punya istri. Yang pinjam handphone ya, gua masukin email di Instagramnya, password, belum sama, nggak bisa diterima. Gua telepon, gua panik dikit. Ya. Gua telepon Lur, tim Rambo. Coba lu buka Instagram, ada apa itu? Akun gua kata Lu gua. nggak bisa masuk. Wih, emang nggak bisa dibuka katanya. Hmm. Wah, kenapa gua langsung kepikiran Saujon? Bukan Saujon, emang bener itu kan? Ya. Wah, nggak bisa dibuka. Wah, Bennett Lur. Ntar dulu, wah, akhirnya gua buka-buka kan email gua ada 8. Email gua 7, 8 email gua itu. Wah, akhirnya dibuka, nggak bisa. Sampai kebesokan harinya, posisi gua masih siaran di radio, salah satu radio di Radio Kabupaten Serang yang ada di Serang ya. Gua dari situ ngobrol, stres gua siaran, gua tinggalin nama gua. Nggak Fokus, acak-acakan siaran gua, tumben apa sih? Akun gua di Bennett kata gua. Belum lari-lari teman-teman gua ke jurnalis minta tolong segala ini, wah nggak ada. Ternyata emang bener-bener Bennettnya keras. Dan gua tiba-tiba istri nemu handphone kecil Nokia. Yang Anggi nemu handphone, coba dinyalain, dicas dulu kata gua kan. Setelah dicas gua nyalain, ternyata ada email gua 7 itu. Ada Rambo 3 emailnya. Kan gua jualan. Gua tuh punya akun Instagram 4 ya. Yang satu Rambo Banten, yang satu buat usaha kaos itu tadinya, yang satunya buat video-video lucu gua ngupload itu kan. Ya, akhirnya gua bukain satu-satu emailnya. Nah, ternyata email yang gua buka kemarin-kemarin itu yang bukan dipakai emailnya punya Rambo Banten. Yang dipakai Rambo Banten ternyata bukan email. Belum, bukan itu. Jadi 2 tahun itu, maksudnya 2 tahun udah nggak pernah dibuka-buka email itu. Ternyata pas gua buka emailnya, wah ini Banyak peringatan. Peringatannya yang gua baca itu video yang dikasih lagu orang, lagu yang memang hak ciptanya kuat. Oh, betul. Video misalkan video binatang, gua kasih lagunya lagu Adele gitu kan, atau siapapun gitu kan, ada di luar negeri atau lagu Indonesia yang bener hak ciptanya kuat, itu peringatan. Yang kedua, video film tuh ada Disney ya kan, ada beberapa video internasional yang punya mungkin hak cipta. terkenal, termasuk Warkop itu ada beberapa yang memang ditolak ketika suaranya dirubah menjadi suara dubbing. Itu kedua. Yang ketiga, ada beberapa video seperti video anak kecil, video pembunuhan, video orang digebukin, itu nggak boleh juga. Oh iya, video. Apalagi suaranya posisinya di dubbing gitu kan, pembunuhan ya anak kecil tuh nggak boleh. Apalagi orang yang jatuh bedak ngebanting itu nggak boleh. Itu ada beberapa peringatan yang memang kita harus teladani dan pelajari. Nih buat viewers gua yang punya Instagram ya. Iya, ini hati-hati. Biasanya kan lu kan ngerekam, masang Insta story. Iya. Sambil nyetel lagu kan kadang-kadang Enak aja gitu. Iya, enak aja, terus ngupload video, lu kasih lagu-lagu orang tanpa lu mikirin Hak ciptanya. Hak ciptanya itu hati-hati. Itu gua ada peringatan itu. Rambo apalagi follower besar gitu kan. Iya. Pasti Follower kan, waktu itu berapa, Bro? nah, follower gua udah masuk ke 120.900. Wow, 100. Itu follower gua 120.900. Terakhir waktu di Bennett. Di Bennett terakhir itu. Jadi kelihatannya di situ cuma 120.000.
susah 120.000 gitu. Dan ya mungkin paling banyak ya dari Instagram yang lain, dan ada beberapa teman gue juga yang lebih banyak dari gue juga ada, tapi mungkin komedi gue doang sih. Stres gue dari situ kan. Dan itu follower real semua ya? Itu real, dan kan gue cerita di awal, gue itu kayak ngimpi. Follower itu kayak beli, sehari 2 hari itu kayak 1.000, 3.000, 4.000. Dan teman-teman gue juga ngide gini, gila ini katanya. Itu viral kan di Banten itu. Ya. Terus setelah itu di-banned dan follower lu hilang semua pokoknya nih ya? Gue buka statement akhirnya. Gue langsung buka Instagram yang jualan gue itu. Jualan kaos Rambu Banten. Nah di situ kan followernya ada 5.000. Karena kan dulu gue di 2018 udah gue ngetag-ngetagin terus karena orang ngeliat, mantau terus, dan akhirnya gue buat Instagram. Dan banyak follower juga yang di situ, banyak yang mesen kaos-kaos walaupun nggak banyak gitu kan. Posisi di situ gua itu ngegunain Instagram itu, gua ganti semirip mungkin namanya Rambo Banten, cuman ada underscore bawah, garis bawah tuh, Rambo Banten garis bawah. Kalau yang asli kan Rambo Banten doang, enggak. Rambo Banten nyambung, Rambo Banten udah gitu doang. Kalau yang sekarang baru itu Rambo Banten underscore gitu. Dan itu akun ori yang sekarang, karena banyak akun-akun hoax juga ya, akun-akun yang memang ngebawa nama Rambo Serang, Rambo Banten itu hoax. Niru-niru ya. Niru-niru. Gue buka statement bahwasanya Instagram yang lama itu lagi ada problem dan mudah-mudahan cepat kembali katanya. Gue buka statement itu, gue upload di akun yang baru, akun yang jualannya gue hapus, gue arsipin semua, kosong, gue upload statement gue. Terkait akun Rambo Banten yang di-banned ini, apa yang lo lakukan kemudian? Ngelapor ke ya, sebelumnya gue minta tolong ke teman-teman jurnalis juga, termasuk teman-teman yang aktif di sosial media untuk bantu gue dong. Kali ini gue minta tolong karena akun gue di-banned. Kaget semua juga, ya, termasuk dari beberapa akun jurnalis dan akun info ya. Mereka akhirnya bantu ngupload Instastory. Banyak lagi follower, beberapa ngupload, ya udah. Kenapa Kang? Kenapa? Ada yang nyukurin, syukur lu. Ada yang, waduh Kang, sayang banget. Ya udah, gue konsisten aja. Gue tetap kreatif. Yang pasti, gue tetap maju. Gue harus kreatif karena posisi masih muda dan masih banyak inspirasi dong ya kan. Ya. Dan posisi muka komuk gue nih, komuk gue udah kemana-mana. Ya udah gue bikin vlog kayak buat dubbing tetap jalan, tapi ada beberapa konten yang mungkin harus baru gitu kan. Dan lo nggak kepikiran untuk beli follower atau apa gitu kayak orang-orang lain? Kalau orang yang beli follower sekarang, lu gini aja mikir ya. Posisi lu jualan beras, ya. Tiba-tiba beras itu yang tadinya laku enak, lu beli beras yang jelek. Otomatis dong yang belinya jelek amat ya kan. Lu lihat aja follower 1 juta yang nonton 300 orang. Oh iya betul. Yang nontonnya jin lagi itu mah ya kan. Iya. Jangan pernah beli akun-akun bodong kayak gitu ya. Dihargain 1 juta kan, gue pernah lihat itu. Beli follower lah atau lu ngajuin follower sendiri kayak gitu nggak bagus menurut gua. Lagian siapa yang nonton? Kalau gua kan paling sedikit itu follower. Tetap. Dari follower semua video paling sedikit yang lihat gua itu 60.000. 30.000, 25.000 gitu kan. Iya follower sedikit di 1.000 nih followernya, tapi yang lihat 25.000 itu yang ngeri. Yang rame. Ini karena kan logikanya viewer lo pasti lebih banyak dari yang nonton. Nah itu, ya akhirnya gue berusaha lagi, dan ketika gue naik sedikit masuklah corona, bledus. Ya kata gue cobaan lagi, mantap emangnya. Di dunia itu enak, menurut gue kalau dirasain banyak dengan bersyukur. Tapi kalau kita dengan keluhan pasti sakit ya. Akhirnya gue tetap bersyukur. Yakin nimpa lagi aja masuk corona. Aduh, udah event-event kan posisi Rambo kan MC di radio apa ya. Akhirnya wah gila kata gue. Di masa corona event hilang. Akun gue untungnya udah agak naik sedikit. Tapi kan ada beberapa endorse juga gitu. Kesulitannya rata lah ya tahun ini pokoknya. Rata banget, dan semua bukan gue doang, bahkan penjual-penjual UMKM atau siapapun semua ngerasain. Semua dari yang kecil sampai yang gede tuh udah semua. Nah, kita kena dampaknya. Kita doain akun Rambo Banten lo bisa balik ya, lagi. Semoga balik lagi. Dan gue bersyukur banget ini bisa diundang di Titik Nol nih. Terima posisi akun satu-satunya jurnalis yang memang ngangkat gue dari sialan nih Titik Nol nih. Kan netizen tahu akhirnya nama gue kan. Gue itu nggak pernah nyebutin nama asli loh. Jadi memang menceritakan siapa si Rambo Banten ya. Itu Titik Nol emang luar biasa ini. Terima kasih banget ya. Gue berharap
dengan adanya Rambu Banten, tentunya netizen-netizen yang follower gue yang kenal sama gue berharap lu make bahasa daerah. Mau Sunda kayak mau Jawa kayak terserah, tapi dialeknya Banten. Jangan Sunda daerah Parahyangan dan Jawa Solo, beda dong. Jawa dialek Banten dan Sunda dialek Banten. Gue berharap sih bahasa, budaya, sejarah semua dilestariin dengan masing-masing karakter gitu aja. Thank you bro sudah mampir. Terima kasih juga untuk Titik Nol, semoga nyakin maju, nyakin naikin berita yang akurat dan sama-sama. yang pasti tetap kritis. Terima kasih banyak ya. Sehat selalu.